istidadan, kiaman, tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Quran.
tujuan. Nah, apa saja sih kira-kira perjalanan Nabi menuju Madinah? Apa aja sih yang Nabi lakukan menjelang hijrah ke Madinah? Ada yang bisa menyimpulkan dari video di depan? Ayo, coba. Bisa tunjuk tangan. Ayo, yang kita amati tadi, apa aja peristiwa yang terjadi selama 3 video tadi? Albi. Laba-laba melindungi Nabi ketika di Basor. Coba Bella, apa lagi yang bisa dilihat dari gambar tadi, video tadi? Apa? Ada musuh-musuh yang mencari Nabi. Nah, kali ini aku bakal membahas bagaimana sih secara singkatnya proses hijrah Nabi. Secara mendalam yang kita bahas ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk kepada peristiwa hijrah Nabi, kita harus tahu dulu gimana sih kondisi kota Madinah sebelum adanya Islam. Kota Madinah itu dikenal dengan nama Madinatul Nabi, artinya Madinah Nabi. Atau Madinah juga dikenal dengan nama Madinah atau Masjid Nabi itu adanya di Madinah. Namanya Masjid Nabawi. Sebelum Madinah ini dikenal dengan nama Madinah, dulunya dikenal dengan nama Yasrib. Oke, selanjutnya gimana sih keadaan kondisi masyarakat Madinah pra-Islam? Nih, kita lihat gambar di samping ya. Secara geologis kota Madinah itu merupakan kota yang subur, berbeda dengan kota Mekah yang gersang. Tuh, bisa ya anak-anak itu lihat ya, lebih rimbun, ada beberapa rumputan yang tumbuh di kota Madinah. Pepohonan anggur dan juga kurma juga subur di kota Madinah dibandingkan dengan kota Mekah yang gersang. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas mengenai di mana lokasinya. Ya, sekarang kita lihat di mana sih kepercayaan orang-orang dulu sebelum Nabi datang. Ternyata orang dulu itu di zaman sebelum adanya Islam, orang Yasrib itu dia mengikuti keyakinan Yahudi dan Nasrani. Coba dibuka bukunya bab 3. Coba. Di sana ada beberapa suku yang menganut keyakinan Yahudi dan Nasrani. Coba dilihat bukunya. Nah, salah satu suku dari keyakinan Nasrani ada Bani Najran. Sedangkan kaum Yahudi itu terdapat Bani, ada siapa yang tahu? Ada Bani? Coba lihat bukunya, ada Bani Tunaiko, ada Bani itu merupakan para penduduk yang menganut kepercayaan Yahudi. Sedangkan untuk Nasrani itu ada pada Bani Najran. Selanjutnya, alasan dari Nabi hijrah ke Madinah. Apa sih alasan Nabi hijrah ke Madinah? Sebelum adanya peristiwa hijrah, lebih dahulu ada masyarakat Madinah yang membaiat Nabi sebagai pemimpin. Mereka menyatakan keislaman. Itu dikenal dengan perjanjian Aqabah. Dilakukan di Bukit Aqabah. Di situ umat Madinah yang sedang berkunjung ke Mekah membaiat Nabi sebagai pemimpin agar diajarkan ajaran agama Islam secara mendalam. Melihat situasi tersebut, Nabi melihat bahwa ternyata Madinah bisa dijadikan tempat untuk berhijrah. Kenapa Nabi ingin berhijrah? Karena ancaman di Mekah terhadap kaum Quraisy itu semakin besar. Umat Muslim di Mekah itu sering mendapatkan ancaman dan siksaan. Maka Nabi hendak berhijrah ke Madinah. Ini merupakan penyebab dari masuk hijrah ke Madinah. Yang pertama, karena juga masyarakat Madinah itu ramah-ramah. Ayo, di kehidupan sehari-hari anak-anak ibu ramah-ramah tidak? Tidak. Jadi di kehidupan sehari-hari kita juga harus beramah-tamah. Karena ini, coba lihat contohnya. Masyarakat Madinah ramah itu bisa menyebabkan Nabi hijrah. Jadi kalau kita ramah di kehidupan sehari-hari, maka banyak teman dan banyak yang senang kepada kita. Selanjutnya, Rasulullah itu memiliki hubungan kerabat dengan suku Khazraj. Suku Khazraj ini merupakan suku yang ada di kota Madinah. Ini juga latar
diganti posisi tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian, nah ketika Nabi sudah berhijrah, selanjutnya Nabi menuju ke Guasor. Saya mau tinggi tidak? Tinggi. Kira-kira capek tidak naik ke situ nak? Ya. Nah, kemudian setelah Nabi bersama Abu Bakar bergegas dari rumah Nabi, Nabi beserta Abu Bakar itu kan dikejar nih sama kaum kafir Quraisy. Nah, ketika bangun, kaum Quraisy itu sadar bahwa yang di kamar itu bukan Nabi. Mereka ingin membunuh Nabi, tapi ternyata yang di kamar adalah Ali. Nabi sudah lari menuju Guasor. Itu guanya ya, ini ya. Nah, di Guasor Nabi bermalam selama 3 hari 3 malam. Nah, selama 3 hari 3 malam itu siapa sih yang mengantarkan makanan untuk Nabi? Asma. Nah, betul, adalah Asma bin Abu Bakar. Udah ayahnya berjuang, anaknya juga ikut berjuang. Kalian tahu, ketika itu Asma sedang hamil 5 bulan. Tuh, naik ke atas bukit 3 hari 3 malam untuk mengantarkan makanan untuk Nabi. Luar biasa tidak? Semangat kita dalam kehidupan untuk mempelajari agama Islam harus semangat dengan Asma binti Abu Bakar. Kemudian, nah lagi dikejar nih Rasul dengan kaum Quraisy, maka Rasul bersembunyi di Guasor. Kala itu kaum Quraisy membuat sayembara. Nah, siapa yang bisa menangkap Nabi nih? Jangan sampai Nabi ke Madinah nih, maka dapat 100 ekor unta. Siapa yang tidak mau 100 ekor unta? Mau ya? Ada yang mau? Kalau ditawaran 100 unta tapi harus bawa Nabi, harus membunuh Nabi, ada? Berarti rasa peduli dan rasa kasih sayang anak-anak itu terhadap Nabi luar biasa. Karena kala itu ada salah seorang dari kaum Quraisy yang ingin mengambil sayembara itu, namanya Suraqah bin Malik. Nah, dia ingin sekali mendapatkan sayembara tersebut karena 100 ekor unta sangat banyak. Nah, tapi karena dia melihat Nabi ini adalah sosok yang luar biasa, dia udah berusaha ngejar tuh ke tebing-tebing, tapi kudanya kegelincir. Coba lagi mendekat, kudanya kegelincir. Coba lagi mendekat, kudanya kegelincir. Jadi dia mikir, ini Nabi Muhammad ini bukan orang biasa. Maka dia menyatakan keislaman dan tidak jadi menangkap Nabi. Mulia tidak Nabi kita nak? Mulia. Nah, kemana lagi Nabi sebelum ke Madinah? Nah, selanjutnya Nabi sebelum Nabi sampai ke Madinah, Nabi singgah di Quba. Quba itu merupakan salah satu tempat persinggahan Nabi selama beberapa malam. Di sana Nabi membangun masjid. Apa nama masjidnya? Inilah gambaran masjid Quba. Cantik tidak? Cantik. Ya, ini setelah direnovasi. Selanjutnya, maka Nabi sampai di Madinah. Di Madinah kembali lagi apa sih strategi Nabi, yaitu dengan setelah Nabi sampai di Madinah, Nabi disambut dengan bahagia. Ini sudah ditunggu nih Nabi di Madinah nih sama masyarakat Madinah dengan riang gembira. Nah, selanjutnya di sana Nabi juga lagi-lagi membangun sebuah masjid. Apa nama masjidnya? Nampak yang Quba hijau kena? Nampak. Itu Masjid Nabawi. Nabi dikuburkan di belantara Masjid Nabawi. Pas di bawah Quba hijau itu adalah makam Nabi Muhammad. Siapa yang bisa ada kesempatan berziarah ke makam Nabi, nah itulah dia posisi makam Nabi di tengah Masjid Nabawi. Semoga kita bisa ke sana ya. Nah, selanjutnya reaksi masyarakat Madinah saat kedatangan Nabi Muhammad. Nah, ini ya, kita lihat reaksinya gimana ya.
mana, kemudian gimana kondisi ekonomi, apakah karena dia akan membuat pasar Islam atau karena dia akan membuat infrastruktur misalnya seperti jembatan untuk menghubungkan sebuah lembah. Dan yang terakhir di sosial, tapi juga harus memperhatikan hubungan antara sesama masyarakat tadi. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan, Nak? Tidak? Maka sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Untuk mengecek gimana sih pemahaman anak-anak ibu terkait materi hijrah Nabi ke Madinah, maka kita bakal menerapkan strategi transfer. Di sini ibu punya 4 kartu. Nah, karena anak-anak ibu telah dibagi 4 kelompok, jadi tugasnya menyusun kartu-kartu yang berkaitan dengan materi kita. Ada kartu mengenai strategi dakwah Nabi, ada kartu mengenai penyebab Nabi hijrah, ada kartu mengenai bagaimana kondisi masyarakat Madinah Islam, ada juga kartu mengenai proses hijrah Nabi. Setelah kartu ini ibu berikan kepada setiap kelompok, ibu minta hanya 2 saja untuk satu kelompok. Setelah kalian bertemu nanti nih, setelah kalian berdiskusi, yang mana sih kartu yang tepat untuk ditempel, maka yang menempel hanya 2 orang. Misalnya di kelompok Zakira dengan kawannya. Nanti di kelompok Aldi dengan Lutfi 2 orang. Tapi untuk menyusun kertas ini dilakukan secara berkelompok bersama-sama di tengah sini.
Anissa dan kawan-kawan mengenai strategi dakwah Nabi. Nabi mempunyai strategi yang pertama membangun masjid, betul? Betul. Kemudian Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, betul? Betul. Dan juga Nabi membuat kesepakatan antara kaum muslim dan non muslim, betul? Betul. Nah, ada lagi satu kartu yang lupa ibu double tipnya, yaitu membuat aturan dari segi politik, sosial, dan yang terakhir, kelompok siapa ini? Makasih aku dulu untuk kelompok Faisal. Ini kelompok Zakira dan kawan-kawan mengenai penyebab hijrah Nabi, bahwa sikap ramah dari masyarakat Madinah tepat sekali. Selanjutnya, Rasul memiliki hubungan kerabat dengan salah satu suku Khazraj juga tepat sekali. Selanjutnya, letak Madinah sangat strategis untuk letak. Jawabannya betul. Betul. Dan yang terakhir, masyarakat Madinah asli dalam betul. Betul. Oke, 100 juga untuk kelompok Zakira dan kawan-kawan. Kasih aku kita semua. Dari bentuk workshop hari ini, anak-anak ibu paham mengenai materi hijrah Nabi ke Madinah, sehingga bisa menyusun kartu dengan tepat dan cepat. Ya. Oke, untuk di akhir ibu memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya pada pelajaran hari ini bahwa Rasulullah mempunyai semangat dalam berhijrah. Maka dari itu, semangat hijrah Nabi, perjuangan Nabi berhijrah, membangun kota Madinah dan Mekah, itu harus sampai kepada diri kita sebagai seseorang yang hidup di zaman sekarang. Jangan sampai usaha Nabi yang begitu keras kita sia-siakan. Makanya bentuk dari dukungan kita terhadap peristiwa hijrah Nabi ke Madinah dengan semangat bisa dipahami? Ada yang mau dipertanyakan? Nah, untuk selanjutnya kita bakal membahas mengenai pola gimana sih cara Nabi membangun kota Madinah jalur